Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, yang dimulia kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan buya kita hadir. Allah akan menyampaikan kepada kita hikmah-hikmah daripada agama Allah ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati barisan pengurus kita, yakni Bapak Ketua Musyola, Bapak Wakil, Bapak seluruhnya, Bapak jemaah yang sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara kita ini dengan mengawalinya dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kita Buya Dr. Sufyan Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita masih tafsir juz amma. Malam ini kita akan bahas surat 104, yaitu surat Al-Humazah. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah matikan ganti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Kata Allah, wailun, celakalah, likulli, semua, humazah, orang yang mengumpat, lumazah, lagi suka mencela. Artinya ayat 1. Jadi ayat ini bego dimulai dengan kata wailun, ya. Wailun, kalau terjemahannya celaka. Dalam Al-Quran Bapak Ibu hanya 2 surat saja yang dimulai dengan kata wail. Ya, satu Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. 2 ini wailun likulli humazatin lumazah. Ya, jadi menariknya Bapak Ibu, ya, wailun yang pertama Al-Mutaffifin itu terkait dengan persoalan harta. Ya, makanya allazina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menjadi pembeli minta tambah terus, itu namanya mutaffifin. Ya, sabar lanjut minta tambah panjang. Ibu tuh banyak tuh. Iya, pokoknya sabar lanjut minta tambah panjang. Ya, minta tambah itu namanya mutaffifin, yastawfun.
curang tuh tak boleh. Kalau ditambah orang dikasih itu hadiah, tapi diminta tambah tak boleh. Ya, kecuali sebelum akad. Pak baras kilo 50, kalau mau balik sekian kilo aduh tidak bonus. Aduh itu kau bagi tambah, itu boleh. Tapi kalau sudah selesai akad, aduh minta tambah, itu namanya curang. Tak boleh. Ya baras kilo Pak 20 habis kilo, lo nyampian tambah lah Pak, itu tak boleh. Ya, itu mutafifin namanya. Ya minta tambah kalau mau beli. Iza kaluhum awazanuhum yuksirun. Kalau mereka menjual menjadi pedagang selalu mengurangi takaran dan timbangan. Curang dua-duanya itu. Pembeli yang minta tambah curang, pedagang yang mengurangi takaran, timbangan curang. Dan itu sama-sama wail ya tempatnya. Ya celaka besar. Jadi yang membuat manusia celaka itu banyak masalah harta. Itu makanya kata wailun yang pertama soal harta itu. Ya soal harta. Nah yang kedua, celaka yang kedua itu masalah mulut, mencela, mengumpat mulut. Jadi yang paling banyak mencelakakan manusia itu dua. Kalau tidak masalah harta atau masalah mulut. Ya itu kenapa kata wailun hanya 2 surat saja. Dalam Al-Quran dimulai ya kata wailun menjadi permulaan surat hanya di 2 surat. Al-Mutaffifin soal harta, Al-Humazah ya soal lidah. Jadi yang mencelakai manusia itu kalau tidak harta ya lidahnya, kira-kira begitulah. Nah wailun kalau terjemahan celaka ya, tapi bukan hanya celaka tuh. Ada hadis sahih menjelaskan, Nabi ditanya, hadis Bukhari, ya Rasulullah apa itu wail? Wail itu apa? Nah Nabi jawab, jubun fi jahannam. Wail itu adalah palung di dalam jahannam. Jubun itu palung, karena neraka itu ibu ada atas, ya ada dasar. Nah, dasar neraka itu namanya ad-dark al-asfal. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu di An-Nisa 145 ya. Jadi ada dasar neraka. Dasarnya itu yang di bawah. Itu orang munafik di sana tuh. Fid darkil asfal minan nar. Nah di dasar neraka itu seperti bumi ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah di dasar itu ada pula lembah-lembah. Nah lembah jahanam itu namanya Wadi Jahanam itu tempatnya orang-orang yang tidak menjaga salat. Nah, Wadi Jahanam. Nah di wadi tadi, di lembah-lembah itu ada pula lubang-lubang menjorok ke bawah. Nah, lubang menjorok ke bawah itu namanya jubun. Kalau ibarat lautan, ada dasar lautan. Di situ ada palung. Palung itu lubang yang menjorok ke bawah tuh. Di dasar lautan itu lubang gelap di bawah tuh. Itu namanya jubun. Nah kata Nabi itulah wail, palung jahanam. Nah itu tidak bisa dibayangkan itu Pak. Seperti apa dasarnya palungnya itu. Karena api yang paling dingin itu yang di atas. Yang paling dingin itu. Yang paling dasar itu yang paling bawah. Beda dengan neraka. Neraka yang paling mewah di atas, yang paling rendah di bawah. Kalau surga kebalikannya, yang paling di atas paling mewah, yang paling di bawah itu ya biasa aja tuh. Neraka beda, yang di atas tuh yang ringan, yang di bawahnya yang dahsyat. Ya ibarat kuali dah, makin daki ke bawah tuh makin angin. Nah, jadi neraka tuh ada dasarnya, ada wadinya, lembahnya, ada palungnya, lubang di bawah itu. Nah itu yang disebut dengan wailun. Dan kata Nabi dijelaskan dalamnya jahanam sampai ke palungnya itu. Lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifah. Kalau dijatuhkan batu besar dari atasnya, dari atas jahanam itu dijatuhkan batu besar di puncak jahanam itu, 70 tahun baru sampai di palung tadi. 70 tahun batu jatuh. Kalau batu jatuh sebesar onta, kira-kira berapa kecepatan? Itu 70 tahun baru sampai di wajah itu. Neraka jahanam itu apa? Dalam. Itu kenapa ya penjaga neraka itu tidak di depan, di atas. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, alaiha malaikatun.
ila zulshidat, di atas jahanam itulah malaikat menjaga. Jadi malaikat menjaga jahanam itu bukan di depan, di atas. Jadi kalau penjaganya di atas, penghuninya di bawah. Jadi jangan Bapak Ibu kira orang keluar neraka itu seperti pintu begini, enggak. Dia dilemparkan tuh, makanya orang masuk neraka tuh dilemparkan tuh. Kullama ulqiya fiha faujun. Jadi orang kalau masuk neraka tuh dilempar tuh, ya, dilempar. Tidak ada dihalau seperti masuk ke kamar, ke ruangan, tidak, dilempar karena dia seperti sumur tuh. Yang dalamnya kata Nabi 70 tahun batu dijatuhkan. Nah itu yang disebut jubun. Jubun itulah yang disebut wailun. Jadi ini tidak ringan ancamannya negerinya. Tidak ringan ini soal mulut ini. Ya, dan itu kenapa Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Kata Nabi al-ajwafan, dua rongga. Dua rongga yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Pertama al-fam, rongga mulut. Yang kedua al-farad, rongga kemaluan. Ya. Tapi rongga kemaluan nomor 2. Kenapa? Karena kemaluan itu ada batasnya itu. Ada batas waktu, batas tempat, batas usia. Kalau sudah 65 tahun ke atas sudah masalah lagi. Kalau mulut makin pensiun makin menjadi gitu tuh. Pokoknya biru makin tua makin potak. Ya, begitu mulut itu. Ayo apa itu banyak ibu gitu. Ya karena mulut tuh paling banyak digunakan perempuan. Itu kenapa paling banyak masuk neraka itu perempuan. Makanya kata Allah nanti di surat apa? Kata Allah Al-Hujurat ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wala nisaun min nisain. Janganlah satu kaum mencela atau mengolok merendahkan kaum lain. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik pada yang merendahkan. Dan jangan pula perempuan merendahkan yang lain. Tadi kaum di sana ada perempuan. Yang namanya kaum pasti ada perempuan. Kaum itu jenisnya laki-laki perempuan. Tapi Allah tidak cukup hanya melarang kaum, disebutkan perempuan khusus. Gitu. Kan sebenarnya pada larangan kaum sudah ada perempuan masuk. Jangan satu kaum merendahkan, mencela, mengolok kaum yang lain. Adalah perempuan di sana. Tapi dikeluarkan namanya zikrul khas ba'dal am. Disebutkan secara khusus. Seperti begini. Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Turutlah para malaikat dan Jibril. Jibril malaikat tak? Iya. Kenapa dikeluarkan Jibril dari malaikat khusus? Ini spesialisnya nih. Spesialis wahyu ke Jibril. Makanya tanazzalul malaikatu warruh. Padahal warruh Jibril itu malaikat. Itu kaidah bahasa. Tadi yang suka mencela kaum, jangan cela kata Allah. Tapi dikeluarkan ibu-ibu dari sana. Wala nisaun. Ini spesialisnya. Spesialis mulut ibu-ibu. Ya, itu makanya ibu-ibu ada penelitian sehari katanya bicaranya itu 20.000 kata. 20.000 banyak ibu. Hati-hati ibu tuh 20.000. Kalau apa-apa 2.000 sampai 5.000-nya. Bapak-bapak kok timbul rumahnya untuk saya. Tamunya ngecek dia habis. Nyo modalnya 5.000 sehari. Ibu 20.000. Itu aku tuh motor di belakang penceramah udah panuh 20.000 panuh. Udah ada. Jadi Bapak Ibu, udah begitulah hukum alamnya tuh. Itu makanya hati-hati dengan mulut. Jadi makanya karena Nabi katakan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, bicara yang baik. Kalau dia tidak bisa bicara yang baik, diam lebih selamat bagi dia. Memang begitu tuh. Karena mulut yang mencelakakan. Makanya ancaman terberat dalam Al-Quran wailun. Dan itu ditujukan kepada yang tidak menjaga mulutnya. Apa bentuknya? Humaza, lumaza. Pertama, dia suka mengumpat. Sebenarnya bukan mengumpat Bapak Ibu ya. Hamazah. Bukalah kamus, artinya menekan.
sesuatu yang ditekan itu bahasa Arabnya hamaz. Ada huruf hamzah ya, hamzah. Bagaimana melafalkan hamzah? Ditekan dari rongga. Kalau mim tidak ada tekanan, mim, nun, waw, lam, tidak ada tekanan. Yang ada tekanan dari rongga itu namanya Makanya disebut hamzah. Jadi humazah itu kalau dia bicara, perasaan orang tertekan oleh dia. Dia tidak menghina, dia tidak mencela, tidak memaki. Cuma kalau dia bicara, orang tertekan dengan pembicaraan dia. Ada apa-apa, ibuku ibadah katakan perasaan itu. Sampailah puluh kali yang ibuku menahan perasaan. Apa yang begitu humazah namanya itu, menekan. Biasanya yang menekan itu karena posisinya dia bos. Ya, bos kalau mengejek anak buah itu, anak buah pun tidak bisa mengamalkan. A kecilnya A, B kecilnya B. Tidak ada yang boleh beda. Kalau beda mutasi, beda turun, copot jabatan. Humazah itu. Ada pejabat-pejabat yang begitu, Pak. Kalau ada anak buahnya kritis menyampaikan pendapat, dibungkam tuh. Jadi pembungkaman itu namanya humazah. Jadi kalau ada kepala negara, pejabat, pemimpin yang suka menekan-nekan rakyat, humazah. Itu humazah tuh. Dan itu dari dulu, Pak. Fir'aun, kalau ada yang tidak mengakui dia Tuhan, bunuh. Kalau ada yang beriman dengan Nabi Musa, walaupun Musa benar, bunuh. Salib, potong tangan, potong kaki. Itu namanya humazah. Dan ini banyak kepada penguasa, humazah. Dulu, Pak, siapa yang tidak vaksin, tak boleh naik pesawat. Itu humazah tuh, Pak. Padahal dalam undang-undang vaksin itu pilihan. Yang mau silakan, yang tidak ada apa-apa. Tapi dipaksa. Kalau enggak, sekolah enggak bisa. Anak saya tinggal di asrama, Pak, di pesantren 2, wajib vaksin. Kalau enggak boleh masuk asrama. Di rumah aja sekolah. Kan ada aja tuh, Pak. Itu ingat tuh humazah, nerakanya paling bawah tuh, Pak. Karena hidup kita tidak boleh menekan. Kita lahir bebas selama mengikuti tuntunan Tuhan. Yang kita patuhi aturan Allah saja. Aturan manusia selama tidak bertentangan dengan aturan Allah, kita patuh. Kalau sudah tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak ada kepatuhan. Nah, kini dipaksa, Pak. Ambo sampai kini tidak ada vaksin, Pak. Cuman bawa Honda 2 tahun tidak bisa kadang-kadang, Pak. Takut di sini, disuntik jalan itu. Ya, Pak. Dulu itu, Pak, dulu aku ken kemari di Padang, Pak, selama 2 tahun tuh jalan banci situ, Pak. Untuk bawa Honda kemari. Asal apa polisi putar langsung. Ini suntik saja, Pak, ada di Honda. Itu humazah tuh, Pak. Ya, itu humazah itu. Membuat hidup orang tidak nyaman dia, Pak. Tidak nyaman hidup dengan hidup. Padahal tidak ada apanya, daruratnya, apa daruratnya? Tidak ada. Ya. Kalau mau disarankan siapa yang mau vaksin, silakan difasilitasi, tidak apa-apa. Tapi memaksa orang untuk satu tindakan kita, orang tidak boleh memilih, itulah yang disebut humazah. Ya. Sehingga saya tuh, Pak, sejak 2000 berapa COVID-19 ya, sampai 2024 baru naik pesawat. Apa nasi pesawat? Karena mereka bandara pasti bagi coba. Nah, sedih vaksin. Itu humazah, gitu ya. Jadi ingat nih para penguasa, jangan saya enak jadi penguasa, Pak, memaksa orang ya dengan kehendak kita, kebijakan kita tidak bisa dikritisi. Yang mengkritisi dibungkam, dicarikan kasusnya, dikriminalkan, dipenjarakan. Itu humazah. Itu humazah. Karena humazah itu artinya menekan orang kerja kita, ya kan? Supaya orang paksa ikut kebijakan kita, aturan kita, orang ditekan. Ya walaupun dia pegawai, dia punya hak untuk bersuara, dia berhak memilih selama tidak melanggar aturan.
Kenapa dipaksa? Ya, bahkan ada Bapak Ibu tuh, ya kepala daerah pada saat itu memarah-marahi anak buahnya di lapangan upacara dekat orang ramai itu. Mazal tuh Pak, malu orang tertekan orang dengar. Ya, itu dilarang Allah. Makanya ini serius ancamannya. Nerakanya bukan neraka biasa, palung jahanam bagi yang suka menekan-nekan orang itu. Ya. Karena ada kepala daerah tuh Pak. Jadi kalau tidak milih dia, nanti kalau dia terpilih itu, semua keluarganya dimutasikan ke tempat-tempat terpencil. Kalau ada ini jadi tim sukses lawan, ini keluarganya ada selamat lagi. Tuh mazah tuh Pak, mazah itu. Nah ingat itu, ya tugas saya menyampaikan aja Pak. Ya kan, dan lebih dari itu nanti mati usaha sendiri lagi. Ya kan, nah, memang begitulah janji Allah. Kan agama ini tujuannya meluruskan kita. Ya, maka lurus saja lah hidup itu. Makanya jangan humazah, jangan menekan-nekan orang. Gitu. Lalu baru rumazah. Kalau rumazah ini baru mencela, mencaci. Makanya wala talmizu anfusakum, jangan kau cela dirimu. Apa maksudnya mencela dirimu? Kalau kita mencela orang, orang mencela kita. Berarti kita mencela orang itu sama mencela diri kita sendiri. Dulu di kampung kan pangkacaka Pak menyebut nama Pak. Sabit nama Paknya kan? Ya. Misalnya nama Paknya Madu. Ya sabit nama Pak tu mah. Atai lah. Cakap aku dulu. Jadi waktu memanggil nama Pak orang tu, manggil nama Pak sulang sebenarnya itu. Itu maksudnya wala talmizu anfusakum, jangan cela dirimu sendiri. Karena sama aja lah Bapak Ibu, coba di jalan tu teriak orang tu, kambiang nyari tempat baru aja itu. Berarti Bapak menyebut kambiang tu sama aja panggil apa baru itu. Jadi kalau kita mencela orang, dia pasti balas celaan kita. Ya, dan itu dalam Al-Qur'an dibenarkan. Ya. Kata Allah iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum di surat An-Nahl itu. Ya. Bila engkau disakiti, dicaci, balas seperti yang kau terima. Boleh itu Pak. Jadi kalau ibu diarin orang apa, diarin orang kambiang, hari itu nyok kambiang. Dari kapok kabar lo. Tapi tidak boleh kambiang tu baru, tak boleh tu dah cocok tu tidak seimbang namanya. Ya kan? Kalau baru lah, baru am. Jangan baru kadang tidak boleh tu Pak. Itu lebih itu. Nyo bimisli harus sama. Walaupun kata Allah, jika kamu bersabar, fa khairul lakum, lebih baik. Sabar lebih baik, menahan lebih baik. Kalau membalas, impas. Tidak boleh lebih. Kata Nabi, kalau engkau dicaci orang, ya dicaci orang, misalnya baru dua balik, baru dosa dia digabungkan dengan dosa kita. Karena dia yang mulai. Semuanya dua-duanya berdosa. Yang mencela berdosa, yang membalas berdosa. Cuma dosa yang membalas diberikan ke yang mencela pertama, karena dia yang mulai. Kata Nabi, dosa itu adalah mubtadi, siapa yang mulai. Tapi kalau dia balas lebih, baru apa sabit, baru kadang dosanya kapak jadi leh. Kenapa menzaliminya? Kalau samo dosa pakainya. Dua lebih dosa dia mencela kita, dosa kita membalas untuk dia, karena dia mulai. Tapi kalau jawabannya berlebih, dia berdosa, bapak berdosa, tapi dosa dia ke bapak, karena bapak berzalim. Kenapa berlebih jawabannya, balasnya? Gitu tuh kaidahnya. Tapi asalkan mencela, pasti berdosa. Dan ancamannya tidak main-main, neraka paling bawah tuh, paling jahanam. Ya. Itu makanya Allah katakan kalau mencela, membalas boleh setara, tapi bersabar menahan lebih baik. Sebenarnya Ibu kalau kita dicela orang, itu makanya kata Allah fasbir ala ma yaqulun, itu surat Taha ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih ya bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Ya. Kalau kamu dicaci orang, maka bersabarlah dan bacalah alhamdulillah. Ya, baca alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu dicaci orang, maka baca alhamdulillah. Kenapa dibaca alhamdulillah?
Karena Bapak Ibu kalau dicaci orang, itu dia sedang mentransfer pahala untuk kita tuh. Ya, nanti baca di surat Qaf ayat 39 dan surat Thaha 130 ya, dan dua surat. Ya, surat Qaf 39 dan surat Thaha ya 120. Thaha 130. Jadi kalau Bapak Ibu dicaci maki orang, kata Allah fasbir, bersabar. Wasabbih fasabbih bihamdi rabbika, baca alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu tadi diteriaki orang bawang, alhamdulillah. Kabawang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dia sedang mentransfer amalnya ke kita. Dan itu berdasarkan hadis Muslim. Nanti kata Nabi ada orang yang namanya muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Ada nanti itu. Ada orang bangkrut. Orang bangkrut itu bukan orang yang habis harta, habis uang. Enggak, yang bangkrut kata Nabi yang kehabisan amalnya. Bagaimana bisa amalnya habis? Syatamahaza. Mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Maka dia akan datang mencari orang itu, menyerahkan semua amalnya ke orang itu. Itu yang bangkrut. Apa anda untung Bapak Ibu tuh? Makanya berhati-hati dengan lidah tuh. Makin banyak orang kita sakiti, makin banyak amal kita kirim ke dia. Nggak ada ruginya kita dicaci orang tuh, Pak. Nggak ada ruginya itu. Ya kan? Pasti kita terima amal dia untuk kita. Apa kurang dari itu? Kalau nggak ada amal dia, dosa kita dikirim ke dia. Tak nyaman tuh. Itu makanya kata Allah fasabbih bihamdi rabbika. Kalau engkau dicaci maki orang, sabarlah. Tapi gejolak memang berat tuh Ibu. Oh, setan mampu jadi dua, namun jangan. Itu setan tuh, langsung tuh. Ya. Karena kalau Bapak Ibu mencela, membalas, khawatirnya berlebih. Itu khawatir. Kalau berlebih berarti kita menzalimi dia. Itu. Jadi Ibu kalau aku orang mencaci Ibu etong-etong saya kan doa itu. Misalkan kau masa ini yang itu tuh kau lebih kau lebih besar. Tapi tahanlah lebih baik. Jadi itu yang disebut lumazah, mencela, menghina, memaki. Kini kau pemuan lumazah dan jolidah dia jom jari. Itu yang paling banyak lumazah ini. Bacalah Bapak Ibu, bacalah di Facebook misalnya. Berita ijazah palsu. Tengok di bawah tuh komentar tuh. Caci, maki, saling hina, saling la ilaha illallah. Ngeri dengan media sosial ini. Ngeri. Ya. Itu saling melontarkan kata-kata yang tak senonoh. Ya, atau saling menggelari dengan gelar-gelar yang tak baik. Dulu waktu pemilu ada namanya pendukung Pak Jokowi apa dulu? Cebong. Pendukung Pak Prabowo, Kadrun, ya. Apa? Kampret. Aduh, sampai kini sudah hilang. Saling gelar, kini dulu terbul namanya. Nggak terbul. Kenapa lagu negara masyarakat kita kok hobi dan mencela? Ya kapan kita bisa menjaga lidah kita, ujung-ujung jari kita? Makanya Bapak Ibu, Nabi pada ditanya itu, apa tanda Islam seseorang itu sempurna? Nabi tanya, apa tanda Islam orang itu sempurna? Kata Nabi, tarkuhu ma la yakni. Tanda Islam orang sempurna, dia tidak akan berkomentar yang tidak urusan dia. Itu tanda orang sempurna Islamnya. Dia tidak akan berkomentar yang tidak urusan dia. Pernah ada satu cerita, jadi bapak ini tidak tahan lagi dengan istrinya, akhirnya bercerai. Sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi akhirnya tidak tahan, bercerai. Setelah bercerai, bertanya kawannya, Pak, bercerai dengan istri Pak ini? Perangi rumah Pak, pun tidak bisa Pak bertahan. Apa kata beliau? Dulu dia istri saya, milik saya, tidak pernah satu kalimat pun tentang dia saya sampaikan ke orang. Sekarang dia bukan istri saya, dia orang lain. Apa urusan saya membicarakan dia ke orang lain? Itu tanda orang Islamnya baik. Kalau ibu kau bicara itu tak ada elok siapa, itu itu.
Ya, tak sedikit tuh Pak perempuan kalau diceraikan suaminya Pak, yo bana ndak adu eloknya mantan suami itu Pak. Ya, tak boleh begitu Ibu. Dia tidak siapa-siapa lagi dengan Ibu. Untuk apa Ibu bicarakan lagi dia? Sudah, stop. Ya, itu tanda Islam orang itu baik. Dia tidak berkomentar yang tidak urusannya. Apa urusan kita? Ya kan? Aku apa-apa dilapor duduk banyak cukup. Ya kan? Cuma pun Nabi larang iyakum wa turuk, jauhi duduk di pinggir jalan. Karena Ibu kalau duduk di pinggir jalan, kita pasti berkomentar yang tidak urusan kita. Perhatikanlah Bapak Ibu. Makanya Ibu sore-sore kan biasa duduk tapi jalan itu lagi pelantang. Jangan. Nanti Ibu berkomentar macam-macam, tidak urusan Ibu. Ibu duduk sama-sama di pinggir jalan. Nah, lalu orang berbonceng suami istri, nyopandu suaminya Ibu, sobanuare, aduh. Apa gabi kawan teman, jajok dengan jadi, mau diawak sih. Ibu tidak urusan Ibu. Itu rumah sah itu. Apa urusannya dia dengan suaminya, memeluk suaminya apa salahnya? Baik Ibu komentar kok jajok nih Ibu. Aduh orang lewat suami istri loh. Bacara duduk di onda Ibu, dak dakik. Akhirnya Ibu bercakap tadi. Ya ada. Itu gara-gara duduk di pinggir jalan Ibu, mulut Ibu udah jatuh. Saya kemarin ceramah di depan Pak Gubernur juga. Saya Pak Wali Kota atau Wali Kota nanti. Saya maunya Wali Kota juga. Itu program tempat duduk di pinggir jalan itu tidak usah lanjutkan. Tidak usah lanjutkan. Tempat duduk di pinggir jalan itu sarang maksiat, tidak maksiat mata, maksiat mulut. Perhatikanlah. Dulu tapi jalan itu orang lalu dijadi itu macam-macam tampilan orang lewat itu. Mato berkomentar itu tuh, komentar mulut. Itu Bapak Ibu Pak Katib Sulaiman itu malam-malam sampai pagi itu Pak Abu sampai ceramah pagi itu orang paruh baru. Kadang campur laki-laki perempuan, kadang pasang-pasang lagi sampai itu. Mengaruh sampai tapi jalan kadang kita sampai dulu. Nabi sudah melarang iyakum wa turuk, jauhi duduk di pinggir jalan. Karena hanya menambah dosa aja tuh, dosa mata, dosa mulut, dan mana tidak. Tapi sayangnya pemerintah tidak tahu apa-apa, tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Atau memang ada kepentingan. Dulu yang ada sampai duduk kok di halte, Pak. Kalau halte kok oke lah orang menunggu angkutan. Ya mana dikasih tempat duduk. Tapi di pinggir jalan itu sepanjang duduk apa dikasih tempat duduk? Karena mulut nanti itu tidak apa. Itu makanya menjaga mulut tidak mudah, tidak mudah. Itu makanya siapa penghuni surga Firdaus? Ya, di soal Al-Mu'minun itu ayat 1 sampai 11. Nomor 2 setelah salatnya khusyuk, allazina hum fi salatihim khashi'un. Nomor 2-nya itu syaratnya allazina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka menjauh berpaling dari perkataan lagha. Lagha itu tidak maksiat Bapak Ibu. Lagha itu tidak bermanfaat. Otak di lapor itu lagha itu. Taruhlah tidak menyebut orang, tidak berkunjing, tapi bicara yang tak bermanfaat dari pagi sampai sore hanya mota galak-galak, lagha itu. Jangan berharap ke surga Firdaus sama itu. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, masuk surga boleh, tapi tidak akan Firdaus, percayalah. Karena syaratnya itu menjauh dari lagha. Makanya saya kalau diundang ceramah, misalnya kayak sekarang ini Isra dan Mi'raj, saya selalu wanti-wanti ke pengurus. Saya isya di sana dan habis isya mulai. Saya tidak perlu menunggu lama-lama. Kenapa? Beko sambil menunggu tuh nota kari saya sepanjang. Nota kari setengah jam itu tuh lagha sih banyak beko tuh. Mencegah lagha tuh mulai berapapun yang datang. Kecuali kadang-kadang dulu pengurus itu mengundang pejabat, menunggu pejabat pulang. Kamu kadang tuh mandi dulu. Ya kalau menunggu pejabat. Dan pejabat kok mana? Lo kok kemudian dari tiba? Itu penyakit pejabat itu undang Pak. Apa tuh yang mandi apa tuh? Apa salah sama Isa waktu itu mulai waktu itu.
Aku udah setengah jam sudah semua Isya baru timbul pejabatnya. Ya kan? Tidak kan bisa mengatur kartu. Tapi lawa itu dihindari. Kadang-kadang lawa itu tidak sadar di masjid, di musala pun lawa juga. Ibu bicara dapat tema, kebicaraan ibu udah ujung pangkal, itu lawa. Lawa. Beko lah kalau soal maksiat, kalau masalah pasti neraka itu. Kalau lawa Bapak Ibu tidak akan menempati surga Firdaus, saya. Karena Allah sebut begitu syaratnya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu makanya Ibu kalau ada orang mau tahu takari tidak bojong orang kali lah tahu loh. Ibu pacu saya assalamualaikum lah. Assalamualaikum Bu, ya aku izin dulu ya. Gitu. Itu syaratnya begitu tuh. Lawa saja sudah dilarang, apalagi lumazah. Sudah menyakiti perasaan orang. Dan duduk di pinggir jalan itu paling tidak ibu larang itu. Ibu lah semua wadeku mati abinari itu monta tidak sadar ibu. Orang dimati kita kawan. Dikurangi lah kumpul-kumpul tu banyak muhasabah, banyak lah berdiam, jago bulu itu gitu. Nah, iko ya kan pagi ya boleh lapau lah monta belajar setengah jamnya monta 2 jam. Ya, itulah. Beku ibu lawa. Syukur-syukur masih level lawa. Kalau sampai lumazah gimana? Wailun. Itu makanya tidak gampang menjaga lidah itu ibu ya. Ya, sulit menjaga lidah. Nah makanya yang tidak penting, yang tidak urusan kita, janganlah berkomentar. Tahan sajalah. Yang tidak urusan kita tidak usah. Ya. Nah itu. Nah, ada pertanyaan dulu ibu. Apa? Nah, ada selanjutnya. Allazi jama'a malau wa adada. Penyebab orang mencela, menekan orang, mengintimidasi orang karena dia orang kaya yang hobinya menumpuk harta dan menghitung harta. Jadi Ibu, penyebab lidah ini tajam biasanya kayu dan kikir. Kalau orang kaya pemurah lidahnya tidak tajam. Yang lidah tajam tuh yang kaya kikir. Ibu, siapa digesek auto orang kane dia apa? Ya kan? Atau apa kane? Itu apa maki-maki orang tuh? Tidak pematuan, tidak apa auto dia, tidak apa sen dia. Itu pasti apa tuh kikir. Kaya dan kikir. Ya. Itu humazah dia mengatakan tidak pematuan, tidak dapat sen dia. Tak pakai remang, itu pasti orang kikir dan kaya. Kenapa? Kalau orang pemurah, kaya, pemurah, dia tidak akan begitu. Karena untuk orang atau wala, dalam apa ialah. Ya kau awak disuruh Tuhan bersedekah kurang bengki. Itu tanda orang pemurah. Bapak Ibu tahu kalau oto apa Ibu rusak itu kadang Allah sengaja merusak supaya bersedekah kan tukang bengki. Apa auto apa kau dah rusak-rusak 10 tahun orang bengkel makan ikan saja lah. Orang bengkel itu pakai di kendaraan yang rusak. Allah sengaja bikin dia rusak supaya kita mendatangi dia, kasih dia belanja. Tapi orang kikir akan mencaci maki di jalan itu. Itu makanya humazah dikaitkan dengan sifat kikir. Jama'a manau wa ada. Ibu pacar piring di anak ibu seminggu berang ibu dan kikir tu. Orang pada kikir pacar piringnya dia anak dapat ada beko apa itu beko bersedekah kat kau piring. Piring ibu 100 tahun dah pacar tu orang jual piring jual makan. Dah terfikir ibu tu. Tapi orang kikir tu akan mencela tu. Ya kan? Jadi biasanya celaan tu banyak dari orang-orang yang kikir, orang kaya yang kikir. Makanya orang kaya ibu kalau coba cerita jalan ibu yang oto-oto mewah itu dah murah saja mencaci orang baik. Murah ya Pak. Yang punya oto mewah itu Pak murah mencaci orang tu. Itu maka Bapak berhati-hati dengan kekayaan itu. Kadang lidah kita berkaitan dengan harta itu. Ada tak anak buah mencaci bos? Ada. Yang mencaci bos kan? Ada tak pembantu mencaci tuan? Tak ada. Tuan yang membantu yang mencaci pembantu. Biasa itu. Ya kan? Karena orang-orang jamaah aman dan wa adada itu sifatnya humazah, lumazah.
Begitu. Di dua ayat berbeda ini dan pertemuan terakhir nih Ramadan, kalau ada waktu setelah Ramadan nanti kita lanjut. Ya, iya Pak. Tadi kan menekan kan ya. Kalau menekan itu kalau untuk tujuan mengambil namanya pengakuan ya gitu. Oh iya, jaksa atau polisi. Iya, itu kontennya penegakan hukum, mencari kebenaran, itu konten ini. Itu ada aturannya juga. Kalau memang itu tujuannya maslahat, dibolehkan. Sama juga Bapak sebagai saksi diminta memberikan penjelasan tentang seseorang. Apa tahu orang itu? Apa tidak boleh menyembunyikan itu? Harus Pak sebentar, karena itu kepentingan ada. Ini kesenangan. Menyakui orang itu kesenangan, kenikmatan, itu jadi dosa. Tapi saya ada lihat ini orang berselingkuh. Ya, lalu ada pengadilan, saya dipanggil jadi saksi. Saya nampak dia berselingkuh. Tidak boleh saya katakan tidak boleh saya bela dia. Dua ta'awanu al-ismi namanya, tolong-menolong dalam dosa namanya. Iya, akui, saya lihat dia begini-begini. Itu bukan membuka aib namanya itu. Dalam rangka penegakan hukum, bukan untuk kesenangan. Tapi kalau ibu datang ke kawan, itu baru tuh, udah mulai tuh. Kalau tadi kan diminta ada legal standing itu, dan itu dibolehkan, tidak ada dosa, boleh. Jaksa, hakim, polisi boleh ngorek-ngorek, boleh dia menekan, boleh dia memaksa. Konteksnya penegakan hukum dan mengungkap kebenaran, itu konteksnya itu boleh. Nah itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf selama setahun ini kalau ada yang tidak pas ya, mudah-mudahan setelah Ramadan kalau ada waktu kita lanjut. Dan sekaligus saya juga mohon izin nih, karena ada acara peringatan Isra Mi'raj di Balai Baru hari Isa ini, langsung saya isanya di Balai Baru gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan seluruh wilayah Indonesia dan dunia yang ditimpa bencana alam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.